Perekonomian Indonesia banyak yang meyakini sudah memasuki zona resesi. Bahkan informasi terbaru Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan terjadi deflasi di bulan September. Hal ini menunjukkan pola yang sama dengan krisis tahun 1999. Selain pola deflasi selama 3 bulan berturut-turut, BPS juga menyebut terus turunnya inflasi inti, mengindikasikan persoalan serius daya beli masyarakat saat ini. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan banyak aktivitas ekonomi di Indonesia. Proyeksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Juni tahun 2020 yang memperkirakan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh positif atau berada di angka 0% kini direvisi. Bank Dunia memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 akan terkontraksi atau minus sebesar 1,6% hingga 2%. Indonesia bersiap memasuki jurang resesi. Bank Dunia memprediksi perekonomian Indonesia sepanjang 2020 ini akan berada di zona negatif minus antara 1,6% hingga minus 2%. Proyeksi Bank Dunia ini menurun dibandingkan pada proyeksi Juni 2020 lalu yang memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh positif sebesar 0%. Penurunan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas perekonomian jauh melambat dibandingkan tahun 2019. Dampaknya diprediksi akan berkepanjangan pada angka pertumbuhan inklusif untuk jangka yang lebih panjang yang akan mengganggu investasi, permodalan hingga produktivitas sumber daya manusia. Sebelumnya Sri Mulyani memperkirakan ekonomi di kuartal 3 minus 2,9% hingga minus 1,1%, di mana pada kuartal 2 ekonomi Indonesia minus 5,32%. Dengan demikian Indonesia akan mengalami resesi karena minus selama 2 kuartal berturut-turut. Sementara sepanjang tahun 2020 ini, pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia minus 1,7% hingga minus 0,6%. Kondisi di kuartal ketiga menunjukkan perbaikan dibandingkan di kuartal kedua. Dalam hal ini outlook kita untuk konsumsi, investasi, ekspor dalam hal ini menunjukkan adanya tren yang kita pastikan akan bisa lebih baik dibandingkan kuartal kedua yang memang kita lihat cukup dalam kontraksinya. Pemerintah juga akan mengevaluasi program pemulihan ekonomi nasional yang dianggap belum maksimal untuk mengoptimalkan daya beli masyarakat di tahun depan, termasuk optimalisasi sektor pembiayaan UMKM dan pembiayaan korporasi. Secara nasional yang terkait dengan sektor korporasi karena penyerapannya masih relatif rendah, yang bantuan melalui Himbara dan Perbanas. Nah, ini akan dilakukan evaluasi. Nah, tetapi di sisi lain, karena resesi ini terjadi pelemahan daya beli masyarakat dan hampir seluruh sektor produktif ini mengalami pertumbuhan yang minus, maka perbankan pasti akan mengalami kesulitan untuk menyalurkan pembiayaan. Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap program pemulihan ekonomi nasional yang dianggap belum maksimal. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan penerimaan pajak guna menghindari resesi atau krisis ekonomi yang berkelanjutan hingga tahun depan. Dalam rancangan Undang-Undang APBN 2021 tercantum instrumen dalam mempertahankan upaya pemulihan ekonomi tahun depan. Disepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, inflasi 3%, dan nilai tukar rupiah 14.600 per dolar. Instrumen APBN 2020 ini diyakini akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya tahan dan memulihkan ekonomi serta kehidupan masyarakat. Untuk terus menjaga APBN agar menjadi instrumen yang efektif, efisien, kredibel, namun tetap fleksibel di dalam menghadapi ketidakpastian.
Sementara itu untuk pendapatan negara tahun 2021, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati sebesar Rp1.743,64 triliun yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.742,74 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp902,8 miliar. Sedangkan belanja negara disepakati sebesar Rp2.750,02 triliun atau lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam rancangan APBN 2021 sebesar Rp2.747,52 triliun. Belanja 2021 ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,54 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp795,47 triliun. Pemerintah juga harus memperbaiki penerimaan negara, khususnya pajak, agar shortfall yang terjadi tahun ini tidak terulang di tahun 2021. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5%, pemerintah harus bisa menggerakkan seluruh sektor dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Otoritas juga memastikan permodalan dan likuiditas Indonesia masih kuat. Bahkan OJK menyebutkan modal perbankan Indonesia terkuat di ASEAN dengan indikator mencapai 23%. Kalau kita lihat permodalannya masih kuat ya. Permodalan kita ini memang kita desain ya dalam kondisi normal maupun dalam kondisi krisis harus lebih kuat karena kita mengalami krisis ya baik 97 98 maupun 2008 sehingga kita mempunyai buffer modal yang kuat perbankan Indonesia. Resesi adalah situasi ekonomi yang kemungkinan akan dialami oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak corona terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin dalam. Di kuartal 3 tahun 2020 ini, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di zona negatif. Secara teknikal, Indonesia masuk ke dalam jurang resesi. Lantas apa yang harus dilakukan saat resesi terjadi? Persiapkan emergency money atau dana darurat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Muhammad Khairuddin, IGX Channel.